Shalom teman-teman, saudara-saudari yang terkasih oleh Kristus. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Sejarah Gereja Indonesia. Saya Rosalina dengan NIM 23101183. Saya Linda Fitriana Nipah dengan NIM 23101122. Saya Yesa dengan NIM 23101222. Baik, pada video kali ini kami akan membahas tentang sejarah berdirinya Gereja MRPD Pontianak dari awal hingga saat ini. Gereja MRPD Pontianak merupakan salah satu gereja yang ada di Keuskupan Agung Pontianak. Pada video kali ini kami membahas bagaimana sejarah berjalannya dari awal sejarah pembangunan gereja tersebut hingga menjadi paroki. Nah, adapun tujuan dari video kali ini, kami ingin memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejarah gereja MRPD Pontianak, serta agar teman-teman yang menonton mengetahui bagaimana perjalanan atau bagaimana perjuangan para perintis dari awal berdirinya sebelum menjadi paroki hingga menjadi paroki pada saat ini. Di sini ruang lingkup yang kami gunakan yaitu kami menggunakan ruang lingkup MRPD sendiri, yang dimana kami hanya meneliti di tempat MRPD. Lalu kami di sini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data-data yang ada, seperti mengumpulkan jurnal-jurnal atau melakukan wawancara kepada paroki. Kami di sini membahas dari pastor, awal pertama pastor yang mendirikan atau yang berkarya di gereja tersebut, hingga pengurus umat dan bangunan-bangunan pertama kali apa aja di sana. Baik, pertama kami akan membahas tentang bangunan yang berdiri pertama kali di sana. Kapel Gang Usaha 2. Pada tahun 1960, kota Pontianak masih terbilang sepi. Masyarakat Pontianak pada saat itu kebanyakan masih tinggal di pesisir sungai dan berkendara menggunakan transportasi air. Pada saat itu, kota Pontianak lebih dominan menggunakan transportasi umum seperti kapal, oplet, atau menggunakan sepeda dan berjalan kaki. Kendaraan besar seperti sepeda motor dan mobil masih jarang terlihat. Pada saat itu, gereja yang paling terjangkau adalah katedral. Akan tetapi, masyarakat kota baru masih kesulitan untuk melaksanakan ibadat karena kendala kendaraan untuk menuju gereja katedral. Pada saat itu, kebanyakan anak muda yang dapat pergi beribadat, namun mereka yang berkeluarga atau lansia masih kesulitan untuk pergi ke gereja. Air hujan dan lumpur juga menjadi penghalang bagi mereka saat itu untuk sampai ke gereja katedral. Untuk mengatasi masalah umat, mereka mengadakan doa lingkungan di asrama polisi, tentara, dan asrama sekolah pertanian yang terletak di Jalan Sumur, Bogor. Sebagian mengadakan doa lingkungan di daerah Sungai Jawi dan sekitarnya. Pada tanggal 18 April 1966, Keuskupan Agung Pontianak membeli sepetak lahan di Gang Usaha 2 yang digunakan sebagai bangunan gedung serbaguna. Kemudian gedung serbaguna tersebut digunakan oleh umat di sana menjadi kapel yang digunakan pertama kali untuk misa Paskah pada tahun 1886. Dengan adanya bangunan tersebut, umat merasakan sukacita karena merasa lebih dekat untuk tempat peribadatan. Gedung serbaguna. Pembangunan gereja yang baru sebenarnya telah dimulai sejak pembelian sebidang tanah seluas 2.340 meter persegi dengan sertifikat HM 1183 SU 829 yang terletak di Gang Waspada, yang kemudian dikenal sebagai Jalan Pancasila dan akhirnya menjadi Jalan Gusti Hamzah. Tanah ini dibeli pada tanggal 3 Agustus 1978 melalui Kepala Kampung Seibakong, Pak Bibong. Baru beberapa bulan kemudian, dalam rapat Dewan Paroki, beliau mengumumkan rencana pembangunan gereja baru sekaligus memberitahukan bahwa sebidang tanah telah dibeli. Pada bulan Maret 1880, panitia pembangunan gereja yang telah dibentuk mulai menjalankan tugasnya. Langkah pertama mereka adalah
menyelesaikan rancangan gedung serbaguna yang merupakan gagasan Pastor Martinus. Gambar bangunan ini dikerjakan oleh Bruder Leopold dari Sekolah Pertukangan, yang juga akan bertindak sebagai kontraktor pembangunan. Panitia kemudian mengadakan pertemuan dengan Uskup Agung pada tanggal 5 Juli 1801. Selanjutnya Gereja Pancasila Lama. Sejak gereja dipindahkan ke Jalan Pancasila, kegiatan umat menjadi lebih fleksibel. Gereja yang baru memiliki kapasitas lebih besar untuk menampung umat dan lahan parkir yang memadai untuk kendaraan jemaat yang juga semakin banyak. Berbagai kegiatan seperti latihan-latihan dengan peserta yang berbeda kini dapat berlangsung secara bersamaan. Pastor pun kini tinggal di lokasi karena telah tersedia rumah pastoran. Yang tak kalah penting, tabernakel juga sudah ada sehingga umat tidak perlu lagi saling tunjuk dan menghitung untuk memastikan siapa yang bisa menerima komuni. Namun, ketidakjelasan status bangunan membuat pastor paroki yang merasa gelisah. Status gedung yang belum tuntas menyebabkan kegiatan di gedung serbaguna seolah-olah melanggar aturan. Beberapa peraturan yang mengganggu kenyamanan umat antara lain adalah larangan penggunaan gedung untuk ibadah umum, padahal misa mingguan tetap dilaksanakan di sana. Selain itu, ornamen keagamaan tidak diperbolehkan ditampilkan baik di dalam maupun di luar gedung. Akibat dari aturan ini, lukisan jalan salib dan motif inkulturasi karya Bapak Yakobus dan putranya, Oktav, harus ditutupi dengan triplek tepat saat misa pertama diadakan di gedung tersebut, yaitu pada 24 Desember 1988. Umat juga merasa janggal karena gereja tidak memiliki salib sebagai penanda di bagian luar bangunan. Oleh karena itu, Paroki Maria Ratu Pencinta Damai bersama Bapak Uskup Agung Pontianak kembali mengajukan izin mendirikan bangunan atau IMB guna mengubah status bangunan dari gedung serbaguna menjadi gereja secara resmi. Permohonan tersebut diajukan pada 11 November pada tahun 2008 kepada pemerintah Kota Pontianak. Perubahan iklim politik pada pasca reformasi serta perubahan besar dalam kebijakan di tingkat nasional maupun daerah, khususnya di Kalimantan Barat, akhirnya membuka jalan IMB untuk gereja resmi dikeluarkan pada 10 Mei pada tahun 2010 dengan nomor 648 atau 187 RG 389 31,4 BP2T 2010, ditandatangani oleh Wali Kota Pontianak Sutarmiji SH MHum. Selanjutnya, Gereja Pancasila Baru. Berdirinya Gereja MRPD yang baru tidak terlepas dari kontribusi besar Bapak Dr. Andus Cornelis MH, baik dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Kalimantan Barat maupun sebagai umat paroki MRPD sendiri. Lewat dukungan dan keterlibatan aktif beliau, impian umat paroki MRPD untuk memiliki gereja baru akhirnya menjadi kenyataan. Bahkan menurut sebagian umat, hasil pembangunan gereja ini melampaui harapan semula. Sejak tahap perencanaan dana, penyusunan desain, hingga pelaksanaan pembangunan, Bapak Cornelis terlibat secara langsung. Bahkan pada hari peresmian gereja, beliau tetap hadir untuk meresmikannya. Keterlibatan keluarga Cornelis dalam pembangunan gereja ini tidaklah mengherankan. Sebagai umat Katolik yang taat, paroki MRPD memiliki tempat khusus dalam kehidupan mereka. Pada tahun 1970-an, Bapak Cornelis dan kedua orang tuanya pernah tinggal di asrama Persatuan Dayak, sekarang asrama Pangsuma, yang terletak di Jalan Penjara, sekarang Jalan K. Haji Wahid Hashim, yang termasuk dalam wilayah paroki MRPD. Yang pertama, Pastor Heliodorus OFM Cup, Pastor Anselmus OFM Cup, dan Pastor Sekundes OFM Cup. Sejak misa pertama kali diadakan pada Hari Raya Paskah tahun 1968 di Kapel Gang Usaha 2, sejumlah pastor secara bergantian memimpin perayaan Ekaristi setiap minggunya. Beberapa pastor Kapusin yang rutin hadir secara bergiliran antara lain Pastor Anselmus, Pastor Sekundus, dan Pastor Martinus. Khusus untuk Pastor Martinus akan dibahas tersendiri di bagian lain.
Yang kedua, Pastor Hieronymus Bumbun OFM Kap. Pastor Hieronymus Bumbun dilahirkan pada 5 Agustus 1937 di Tekam, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Skadau. Masa pendidikannya dimulai di SDR selama 3 tahun di Desa Semadu, Seiayak, Skadau, lalu dilanjutkan 3 tahun lagi di Nyarungkop. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikan di Seminari Menengah Nyarungkop dari tahun 1952 hingga 1960, dan kemudian di Seminari Tinggi Prapat Toba pada tahun 1960 hingga 1967. Selanjutnya, Pastor Martinus Versteylen OFM Kap. Pastor Versteylen Kap, yang lebih dikenal umat sebagai Pastor Martinus OFM Kap, adalah seorang pastor senior yang telah rutin memimpin misa di Kapel Gang Usaha 2. Sejak awal berdirinya kapel tersebut bersama Pastor Anselmus, Pastor Heliodorus, dan Pastor Secundus, ia melayani umat secara bergiliran setiap minggu. Mulai tahun 1974, ia bergantian dengan Pastor Bumbun dalam memimpin misa hingga akhirnya diangkat sebagai Pastor Paroki Ratu Pencinta Damai Gang Usaha 2 pada tahun 1976. Dan selanjutnya Pastor Franciscus Jansen pada tahun 1984 sampai 1993. Paroki Maria Ratu Pencinta Damai sebenarnya telah dipersiapkan oleh Pastor Martinus OFM Kap bersama Monsinyur Hieronymus Bumbun OFM Kap sebagai ladang karya bagi para imam projo dalam pertemuan antara Monsinyur Hieronymus Bumbun dan Kardinal Justinus Darmo Juwono yang berlangsung di Jakarta tahun 1978. Disepakati bahwa Paroki Gang Usaha 2 akan diarahkan menjadi tempat pelayanan bagi para imam diosesan. Pada tahun 1984, setelah Pastor Martinus OFM Kap mengakhiri masa pelayanannya di Indonesia dan kembali ke Belanda, Pastor Franciscus Jansen, PR, yang oleh umat dikenal sebagai Pastor Frans Jansen, diangkat menjadi Pastor Paroki Gang Usaha 2, yang merupakan imam diosesan pertama yang berkarya di paroki tersebut. Selanjutnya, Pastor Herbertus Hermes Abed, PR, pada 31 Mei 1993 sampai 1 Januari 2007. Pastor Hermes mulai menjalankan tugasnya sebagai Pastor Paroki Maria Ratu Pencinta Damai MRPD pada 31 Mei 1993. Sekitar 1 tahun setelah ia ditahbiskan, meskipun belum memiliki banyak pengalaman mengembalakan umat, hal tersebut tidak menyurutkan semangatnya untuk segera terjun melayani. Di awal pelayanannya, Pastor Hermes berusaha memahami situasi dan persoalan yang ada di paroki. Ia mulai dengan menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh umat untuk mendapat masukan. Kemudian ia berdialog dengan berbagai penggerak gereja seperti Dewan Paroki, Mudika, kelompok-kelompok KOR, dan para ketua kering, serta kelompok kategorial lainnya. Melihat antusiasme tersebut, Pastor Hermes kemudian mendorong pembentukan SEKAMI, Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner. Melalui pendekatan kepada orang tua dan Dewan Paroki, SEKAMI ini dibentuk tahun 2002, tepat setahun setelah Paus Yohanes Paulus II menyerukan dan menjadi yang pertama di Keuskupan Agung Pontianak. Paroki MRPD pun menjadi pelopor bagi paroki-paroki lain dalam gerakan ini. Selain itu, Pastor Hermes juga menggagas pembentukan Ranting Santa Monica di Paroki MRPD pada tahun 1998. Selanjutnya, Pastor Gregorius Harmadi, PR. Pastor Gregorius Rahmadi, PR, yang akrab disapa umat sebagai Pastor Gary, mulai menjalankan tugas sebagai Pastor Paroki MRPD pada tanggal 10 Januari 2007 menggantikan Pastor Hermes. Dalam kerendahan hatinya, Pastor Gary menyatakan bahwa dirinya hanya meneruskan rencana serta karya pelayanan yang telah dirintis oleh para pastor sebelumnya. Bagi Pastor Gary, gereja adalah milik umat, sementara pastor hanya berperan sebagai pendamping. Pastor Gary menyebut bahwa hampir semua kelompok kategorial menunjukkan keaktifan seperti WKRI, Santa Monica, Bina Iman, SEKAMI, serta kelompok-kelompok KOR.
Meski ada beberapa kelompok yang keaktifannya naik turun, menurutnya hal itu juga wajar terjadi di banyak paroki, baik di Indonesia maupun di dunia, karena berkaitan dengan stabilitas emosi sesuai jenjang usia tertentu. Selanjutnya, Pastor RD John Rustam pada tanggal 25 Februari 2016. Pastor John Rustam mulai melayani di Paroki Maria Ratu Pencinta Damai MRPD menggantikan Pastor Gregorius Rahmadi di saat proses pembangunan gereja baru sedang berlangsung. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri terutama karena keterbatasan dana serta tidak adanya alokasi bantuan sosial dari APBD Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun anggaran 2016. Dalam kondisi keuangan yang terbatas, Pastor John tetap berupaya agar bagian basement gereja bisa segera diselesaikan dan difungsikan sebagai tempat perayaan misa. Selama pembangunan berlangsung, misa dialihkan ke kapel milik susteran KFS yang berada tepat di seberang gereja. Namun karena ukuran kapel yang kecil, banyak umat tidak bisa masuk dan harus mengikuti misa dari area sekitar, bahkan sampai ke selasar susteran. Selanjutnya, pengurus umat. Yang pertama, MAD Sabantalan Dingun pada tahun 1970 sampai 1975. Bapak Milan Aloysius David Sabantalan Dingun, SH, yang lebih dikenal dengan singkatan MAD Sabantalan Dingun atau biasa dipanggil Bapak David, merupakan ketua umat yang masih ditelusuri berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah narasumber. Dalam kehidupan profesionalnya, beliau adalah seorang hakim di Pengadilan Negeri Pontianak hingga tahun 1978. Sejak tahun 1970, beliau telah tinggal di kawasan Stasi Gang Usaha 2, tepatnya di Gang Padi, Pontianak. Sayangnya tidak ditemukan dokumen tertulis yang mencatat struktur kepengurusan umat pada saat itu. Yang kedua, Petrus Anji Jangwen pada tahun 1975 sampai 1978. Bapak Petrus Anji Jangwen yang lebih dikenal sebagai Pak Piet adalah sosok yang telah lama mengenal segala aspek terkait gedung serbaguna di Gang Usaha 2. Ia bersama keluarganya tinggal di salah satu rumah kapel yang berada di komplek tersebut dan berhadapan langsung dengan gedung serbaguna itu. Istrinya yang dikenal sebagai Ibu Piet merupakan aktivis PKRI dan juga seorang guru di TK Indrasana yang dikelola oleh WKRI. Selain itu, Pak Piet juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat selama 2 periode, 1971 sampai 1977 dan 1977 sampai 1982. Selanjutnya, Yakobus Franz Layang 1978 sampai 1984. Bapak Yakobus Franz Layang merupakan sosok yang sangat bersemangat dalam memperjuangkan pembangunan gereja MRPD di Jalan Pancasila. Selain menjabat sebagai ketua Dewan Paroki, beliau juga dipercaya oleh Pastor Martinus untuk memimpin panitia pembangunan gereja. Penunjukan ini didasari oleh komitmen kuat Pak Yakobus, begitu ia biasa dipanggil, terhadap gagasan membangun gereja yang lebih luas dan terletak di lokasi strategis di tepi jalan utama. Selanjutnya, Aloysius Milon Somak 1984 sampai 1987. Di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Aloysius Milon Somak, Dewan Paroki bersama panitia pembangunan dengan izin dari pastor paroki meminta restu kepada Uskup Agung Pontianak untuk memulai pembangunan gereja. Meskipun belum mendapatkan izin dari pemerintah, hal ini dilakukan karena semua prosedur telah dipenuhi, termasuk pendekatan kepada warga yang dianggap menentang. Pada akhirnya, pada tahun 1985, pembangunan gereja dimulai dengan kontraktor Bruder Leopold dari Sekolah Pertukangan Seiraya.
Selanjutnya, Willem Amat 1987 sampai 1991. Momen perpindahan dari kapal Gang Usaha 2 ke gereja MRPD merupakan saat yang sangat dinantikan oleh umat paroki MRPD. Kesempatan itu akhirnya datang menjelang akhir tahun 1988 ketika gereja dinyatakan sudah dapat digunakan. Gagasan untuk berpindah ke gedung gereja baru awalnya muncul dari kalangan umat sendiri dan disampaikan kepada Bapak Willem Amat, yang pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Dewan Paroki MRPD. Kemudian Markus Alin, 1991 sampai 1994. Bapak Markus Alin adalah warga paroki MRPD yang telah menetap di Jalan KH Wahid Hasyim, Gang H. Saleh sejak tahun 1967 hingga sekarang. Beliau merupakan salah satu saksi perkembangan paroki MRPD sejak awal berdirinya. Sebagai pribadi yang aktif di gereja, Pak Alin telah terlibat dalam berbagai kegiatan kelompok-kelompok kategorial di paroki MRPD Pontianak. Ketika diangkat sebagai Ketua Dewan Paroki pada tahun 1991, Pak Markus Alin aktif mengembangkan kelompok karismatik di paroki MRPD bersama Bapak Y. Naigi, Bapak M.L. Suhin, Ibu F. Samai, dan umat lainnya. Selanjutnya Arsène Rixson, 1994 sampai 1997. Bapak Arsène Rixson lahir di Lintang, Sanggau Kapuas pada tanggal 24 Februari 1949. Ia merantau ke Pontianak untuk melanjutkan pendidikan sekaligus bekerja sama di sekretariat Partai Golkar. Selanjutnya Octavianus Camusi, 1997 sampai 2000. Bapak Octavianus Camusi adalah seorang guru dan aktivis kemasyarakatan yang berpengaruh di Kalimantan Barat. Karirnya dimulai di SD Santa Maria Pontianak pada tahun 1974, kemudian beliau mengajar di SMP Bruder Pontianak 1979, SMP Santo Fransiskus Assisi Pontianak 1986, dan menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Santo Fransiskus Assisi Pontianak 1987 sampai 1994. Kemudian Clementinus Kunyi 2000 sampai 2003. Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Paroki MRPD, Bapak Clementinus Kunyi pernah menjadi Ketua Kring Maria dari Januari hingga 1999 hingga Juli 2000, menggantikan Bapak Yohanes Bosco yang mengundurkan diri karena kesibukannya. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai bendahara dalam beberapa periode kepengurusan sebelumnya. Kemudian Ignatius Liong 2003 sampai 2009. Selama masa kepemimpinan Bapak Ignatius Liong, Dewan Paroki tidak melakukan banyak perubahan yang signifikan. Tidak ada perubahan atau penambahan pembangunan fisik baik di lingkungan gereja maupun dalam kegiatan lainnya. Kegiatan-kegiatan kring dan kelompok-kelompok kategorial tetap berjalan sesuai dengan rencana tahunan mereka. Kemudian Tambok Bow 2000 sampai 2009. Bapak Tambok Bow SH merupakan salah satu Ketua Dewan Paroki MRPD yang paling muda saat terpilih. Meskipun demikian, beliau bukanlah wajah baru di lingkungan paroki MRPD karena telah aktif dalam kegiatan paroki sejak tahun 1980-an, baik sebagai anggota Mudika maupun anggota KOR. Kemudian Aris Marwadi 2009 sampai 2012. Selama menjabat sebagai Ketua Dewan Paroki, Bapak Aris Marwadi merasa bahwa kegiatan-kegiatan paroki dan dapat berjalan dengan lancar karena adanya kerjasama yang solid antar pengurus. Kemudian Anselmus Ansel, Bapak Anselmus Ansel SSOS yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Paroki pada kepengurusan Bapak Tambok Bow, memiliki tugas utama dalam bidang administrasi dan keuangan. Baik teman-teman, setelah kami memaparkan sejarah
panjang mengenai gereja MRPD Pontianak, dapat disimpulkan bahwa sejarah gereja MRPD merupakan sebuah perjalanan panjang iman umat Katolik yang mencerminkan dinamika pastoral, sosial, dan struktural dalam konteks kehidupan gereja lokal. Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai periode kepemimpinan dan aktivitas umat, tampak bahwa perkembangan paroki MRPD tidak terlepas dari semangat partisipasi umat. Para pemimpin gereja serta para aktif kelompok kategorial, khususnya orang muda Katolik. Setiap fase kepemimpinan menunjukkan karakteristik dan fokus kerja yang berbeda, mulai dari pembenahan administrasi, pengelolaan keuangan yang transparan, hingga pembangunan infrastruktur gereja dan fasilitas mendukungnya. Inisiatif-inisiatif yang dijalankan tidak hanya bertujuan untuk membangun secara fisik, tetapi juga memperkuat kehidupan iman umat melalui pembinaan yang terstruktur. Peran Mudika dan OMK serta bapak-bapak juga menjadi salah satu elemen penting yang membentuk kader-kader muda Katolik yang menjadi integritas dan daya juang dalam melayani gereja maupun masyarakat. Pencatatan sejarah ini penting bukan hanya sebagai bentuk dokumentasi, melainkan juga sebagai media refleksi teologis dan pastoral. Ini berfungsi sebagai sumber pengetahuan historis, sekaligus inspirasi bagi generasi penerus dan menatap pelayanan gereja yang kontekstual, relevan, dan berorientasi pada Injil, nilai-nilai Injil. Di sini kami menyarankan, menurut pemaparan dan sejarah perkembangan gereja MRPD, kami menyarankan agar paroki terus berkomitmen dalam pelestarian arsip, dokumentasi, dan semangat juang untuk membangun gereja paroki yang lebih maju lagi, baik secara bentuk fisik maupun digital, guna menjaga memori kolektif dan menjadi bahan pembelajaran bagi generasi mendatang. Selain itu, penting juga memperkuat proses kaderisasi di kalangan OMK dan kelompok kategorial lainnya melalui program pembinaan berkelanjutan agar regenerasi kepemimpinan dapat berlangsung secara efektif dan kontekstual. Penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pastoral gereja MRPD terhadap kehidupan sosial agama umat juga patut dilakukan sebagai upaya mendalami peran gereja dalam transformasi masyarakat lokal. Lalu yang terakhir, dokumentasi sejarah ini diharapkan dapat dikembangkan menjadi bahan publikasi atau media katekese yang berguna bagi umat dalam pemahaman dan menghayati perjalanan iman mereka bersama gereja. Baik, sekian materi atau pemaparan makalah dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyebutan nama. Shalom.